Hai, aku Flegi, aku 21 tahun. Aku tidak menemuimu sendirian, tapi aku bersama saudaraku, Rachel. Yes, kita kembar siam. Dan kita tidak pernah memiliki kehidupan yang terpisah sampai akhirnya hal itu terjadi. Apakah kamu mau tahu apa yang aku katakan? Aku punya tubuhku sendiri, seperti halnya Rachel, tetapi kita menyatu tepat di kepala. Ini adalah gambaran ketika aku ada di dalam perut. Orang tuaku memiliki cukup banyak uang untuk memisahkan kami setelah kami lahir. Tetapi dokter melarangnya, karena itu sangat berbahaya. Meskipun tidak sebegitu menyeramkan, aksi trik yang dilakukan Rachel. Menjadi kembar siam tidaklah mudah. Kita harus bergantung satu sama lain. Kita harus bisa menerima apapun yang kami lakukan. Dan kamu tidak akan pernah bisa sendirian. Selalu ada orang yang bisa kamu ajak berbicara. Tapi ketika kami bermusuhan, tidak ada jalan keluar. Beruntungnya, kami selalu bisa menangani ini dan selalu support satu sama lain. Hingga akhirnya Pete muncul. Dia mendekati kami suatu hari di taman dan mulai berbicara kepada kami. Aku yakin Pete merayuku. Rachel hanya diam seperti biasanya. Ya, kami memang tidak sering mengobrol. Dan tubuhku lebih membentuk dibandingkan saudaraku. Meski begitu, ternyata Pete membelikan Rachel tiket nonton bioskop. Bukannya untukku. Dan dari sanalah semuanya dimulai. Mereka berjalan bersama dan tidak memperhatikanku sama sekali. Tapi jujur ya, akulah yang seharusnya memiliki pacar, bukannya Rachel. Saudaraku selalu membicarakan tentang Pete dari subuh sampai malam. Dan aku sangat terganggu mendengar tentang dia. Dan segera semuanya menjadi semakin kelewatan. Akhirnya aku selalu mengikuti hubungan mereka. Sungguh tidak ada pilihan. Sebetulnya dia adalah orang yang sangat menyenangkan. Dan meskipun sedikit aneh. Tentu saja mereka semakin intim. Dan aku sungguh sangat iri. Aku tidak memiliki pacar. Oh tidak, cerita romantis ini harus segera berubah menjadi mimpi buruk. Dan yang apa aku temukan selanjutnya sungguh mengagetkanku sampai ubun-ubun. Itu semua terkuak setelah kita jalan-jalan. Pete dan Rachel memberikanku obat tidur untuk memberikan mereka waktu berduaan. Bisakah kamu membayangkannya? Aku bahkan tidak bisa membayangkan. Saudaraku sendiri melakukan hal seperti itu. Aku terbangun ketika mereka sedang ada di momen puncak dan aku mulai berteriak sangat keras kepada mereka. Segera aku langsung menutupi tubuhnya dan Pete tidak pakai baju separuh badan. Saudaraku berteriak padaku karena aku telah menghancurkan hidupnya. Hello, Missy, sorry ya. Bukan mauku untuk menandatangani lahir jadi kembar siam. Aku sangat kecewa dan aku ingin balas dendam. Di hari selanjutnya, ketika Pete bertemu dengan saudaraku, aku memilih untuk berpura-pura tidur. Mereka pun tidak mau untuk melewatkan kesempatan ini, dan aku sudah dalam rencanaku. Aku sengaja tidak mau bangun ketika mereka sedang melakukannya. Namun, ketika mereka sudah terlalu memuncak, aku mengeluarkan ponselku dan mulai merekam video mereka. Layaknya mata-mata sungguhan, aku melakukan semuanya dengan diam. Bahkan, mereka tidak tahu. Tapi aku pun tidak pernah bisa mengira bahwa ini akan menjadi nasib buruk terbesarku. Keesokan harinya aku mengirimkan video ini ke Pete. Dan aku juga mengirimkan video hot ini ke internet. Yang dimana akhirnya mereka akan putus. Ya, aku sangat membenci Pete. Karena semua situasi ini sangat membuatku marah. Sebenarnya dia sangat malu memiliki pacar dengan kondisi seperti ini. Terlebih lagi karena dia sebenarnya orang yang aneh. Aku berusaha keras untuk membuatnya pergi meninggalkan kami sendirian. Tapi semua tidak berjalan seperti yang direncanakan. Dia bicara pada Rachel dan mereka berdua menyerangku. Lalu kami bertiga saling bertengkar. Dia mengambil ponselku dan menghapus video itu. Tapi itu sudah aku upload di internet dengan password. Sungguh, betapa idiotnya dia. Mereka bahkan bakal memberiku uang. Dan bahkan mengancamku agar aku menghapus videonya. Tapi aku tetap teguh. Aku tidak mau ikut-ikutan dalam hubungan mereka. Aku siap untuk menyebarkan video itu di internet. Dan aku yakin itu akan viral. Tapi setelah itu semua, ternyata hubungan kembar siam sangatlah jarang. Pete dan Rachel sangat merasa terpukul dan akhirnya mereka putus. Aku rasa aku menang. Tapi saudaraku sudah menyusun sebuah rencana brilian. Awalnya, Rachel membuat sebuah pembalasan dendam. Dia melakukan banyak cara untuk memata-mataiku dan dia tidak pernah setuju atas segalanya. Kemanapun aku pergi, maupun apapun yang akan aku lakukan. Ini sungguh membuatku bad mood, sehingga aku harus selalu ada di rumah. Itu juga menjadi rencananya, bahwa dia selalu diam dan tidak mau berbicara denganku.
Bahkan, dia tidak mau pergi mandi. Kejadian ini pun akhirnya mencapai puncak tidak wajar. Dan aku tidak mau menjadi orang buangan hanya karena Rachel. Aku tidak bisa diam saja. Aku berteriak padanya. Dan dia juga kembali berteriak padaku. Kami pun berkelahi. Dan hal itu terjadi. Aku tidur di atas kasur malam itu. Dan ketika aku bangun, aku sudah ada di ruang basement aneh seperti rumah sakit. Ada beberapa peralatan medis di dekat kami. Dan aku bisa lihat sendiri, kami sedang tergeletak di atas meja operasi. Rachel ada di sampingku, dan aku menyadari tangan kami diikat, sehingga kami tidak bisa bergerak. Apa-apaan ini semua? Kemudian ada beberapa orang datang mengecek kami menggunakan peralatan medis. Ketika aku bertanya di manakah aku berada, aku mendengar mereka berkata menggunakan bahasa asing yang tidak aku pahami. Kemudian aku melihat ke arah saudaraku, dan dia memberitahuku apa yang telah dilakukannya. Setelah dia putus dengan pacarnya, dia ternyata diam-diam masih berhubungan dengan Pete dan membuat sebuah rencana. Pete mendapatkan dokter imigran yang bisa melakukan operasi pemisahan kami. Tapi mereka bekerja secara ilegal. Bahkan nama negaranya, saudaraku saja tidak ingat. Kami tidak berada di rumah sakit yang bersih untuk melakukan operasi. Rachel telah memberiku obat tidur dalam minuman untuk membawaku kemari. Dan sekarang, dia telah mengancam nyawa kami berdua di tangan seorang dokter menyeramkan di sebuah basement. Aku terus memberitahunya untuk berhenti. Stop! Tapi dia tidak mau mendengarkan. Dia dibutakan oleh cinta, dan itu membuatnya seperti maniak. Di dalam pikirannya tidak ada cara lain selain hidup dengan Pete. Aku tidak pernah mau mati, dan tidak akan memiliki pacar. Lalu, aku berteriak minta tolong, berharap pada seseorang yang bisa menolong kami. Kemudian dokter itu datang bersama asistennya. Lalu aku disuntik dan pingsan. Aku pun terbangun. Hah? Di rumah? Semuanya kembali normal. Dan saudaraku tidur di sebelahku. Ternyata saat itu aku menghilang. Dan orang tuaku khawatir. Kemudian mereka menemukan bahwa kami menjadi pasien dokter itu. Dan dengan cepat orang tuaku langsung mengetahuinya dan menyusulnya. Aku bahkan tidak ingat bagaimana hari itu. Kami berdua berhasil untuk tetap bertahan. Saudaraku, kau paham apa yang telah dilakukan. Dia menangis dan meminta maaf atas semua yang terjadi. Aku mau memaafkannya. Dan kami baikan. Tapi apa kau tahu? Sekarang aku paham sesuatu. Bahwa Rachel juga berhak untuk bahagia. Aku mengirim pesan permintaan maafku pada Pete dan mereka kembali bersama lagi. Aku pun sepakat dengan Rachel bahwa ketika nanti aku memiliki pacar, kita akan pergi bersama-sama dan tentu semuanya akan berjalan normal kembali. Namun, setelah semuanya kembali, ada hal buruk terjadi, yaitu tangan Pete justru grepe-grepe di tubuhku ketika aku tidak melihat. Aku takut untuk memberitahu Rachel tentang ini. Kita kan baru saja baikan. Hubungan baik kita pasti bisa hancur kembali. Apa yang harus aku lakukan? Aku mohon, berikanlah saranmu di kolom komentar ya.